Halo guys, bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Undip. Glukosa merupakan zat makanan sebagai sumber energi bagi tubuh. Proses absorpsi glukosa oleh sel intestinum terjadi melalui mekanisme A. Difusi, B. Osmosis, C. Difusi terfasilitasi, D. Transport aktif, E. Transport membran. Nah, untuk menjawab soal kali ini, kita akan menyimak terlebih dahulu untuk pembahasannya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, jadi pada proses pencernaan makanan yang terdapat di bagian usus halus terbagi menjadi dua tempat ya. Yang pertama ada bagian duodenum dan yang kedua ada pada bagian jejunum. Nah, nama lain daripada usus halus itu sendiri disebut sebagai intestinum ya. Nah, ini adalah intestinum. Sedangkan untuk nama lain dari duodenum ini adalah usus 12 jari. Dan untuk yang jejunum ini adalah usus kosong. Nah, pada bagian usus 12 jari atau duodenum ini ada proses pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, apa aja untuk prosesnya? Jadi, di sini akan dibantu oleh enzim pankreas. Nah, untuk enzim pankreas yang membantu dalam proses pencernaan makanan diantaranya yang pertama ada trypsinogen, kemudian yang kedua ada amilase, dan yang ketiga ada lipase. Nah, untuk trypsinogen ini dia dihasilkan oleh pankreas dalam bentuk pasif ya, belum aktif ya. Nah, ini akan aktif bila mana ada enzim enterokinase atau enteropeptidase yang dihasilkan atau disekresikan oleh bagian kelenjar usus halus. Nah, enterokinase akan merubah trypsinogen menjadi tripsin. Bila mana dia sudah diubah menjadi tripsin, maka tripsin ini dia akan memecah molekul senyawa polipeptida yang berasal dari pencernaan di lambung menjadi oligopeptida. Nah, nantinya untuk oligopeptida ini akan diteruskan pencernaannya menuju ke bagian jejunum. Nah, untuk amilase di sini dia akan mencerna kandungan amilum menjadi maltosa. Maltosa akan diteruskan menuju ke bagian jejunum. Nah, lipase yang dibantu oleh garam empedu nantinya ini akan mengolah sejumlah lemak ya atau lipid menjadi 1 gliserol dan 3 asam lemak. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian jejunum. Di bagian jejunum ini nanti untuk kelompok oligopeptida, nah sini ya, oligopeptida
akan diuraikan lebih sederhana lagi oleh enzim, yaitu dipeptidase ya, yang dihasilkan atau disekresikan oleh jejenum, dipeptidase. Nah, menjadi kelompok asam amino. Kemudian untuk nanti pada bagian yang maltosa akan diuraikan oleh enzim maltase sama dihasilkan oleh jejenum menjadi glukosa ataupun fruktosa. Nah, sekarang kita akan melihat pada bagian intestinum lainnya, yaitu ileum. Nah, di bagian ileum inilah nantinya untuk kelompok glukosa atau fruktosa, kemudian asam amino beserta pada bagian 1 gliserol sama asam lemak dari lemak ini akan diabsorpsi atau diserap oleh tubuh kita. Nah, berikut adalah mekanismenya. Ini adalah gambaran skematik ya untuk proses penyerapan makanan atau sari-sari makanan yang berada di bagian ileum, yaitu intestinum untuk penyerapan. Nah, kalau kita lihat pada bagian sini, dia di bagian permukaan lapisan usus penyerapan ini banyak mengandung pembuluh darah ya. Nah, ini ada pembuluh darah yang warna biru berarti dia vena, yang warna merah berarti dia arteri. Nah, kalau kita lihat pada bagian permukaan di usus halus, dia memiliki lipatan-lipatan yang besar ya. Nah, lipatan ini disebut dengan istilah villi. Nah, di bagian villi ini kalau kita lihat lebih detail lagi ya, nah ini ada yang mirip seperti sikat ya. Nah, ini kayak permukaan sikat gigi ya. Sikat gigi. Nah, ini disebut juga atau dikenal juga sebagai brush border ya. Nah, ini sebagai brush border. Nah, ini adalah bagian yang kita namakan sebagai mikrovilli. Nah, apa tujuannya? Kok di bagian villi ada mikrovilli gitu kan? Nah, jadi untuk mikrovilli ini berguna dalam memperluas daya permukaan yang ada di bagian penyerapan usus halus atau usus intestinum, yaitu di bagian ileum. Nah, sekarang bagaimana untuk prosesnya? Jadi, untuk prosesnya ketika nanti ada glukosa, di sini ada glukosa. Glukosa ini akan diserap ya melalui proses transport aktif ya. Nah, dia akan diserap melalui transport aktif. Nah, bagaimana untuk mekanismenya? Mekanismenya seperti ini. Di situ akan ada mekanisme yang kita kenal sebagai kotransport ya. Dimana dalam proses kotransport tentu ini akan melibatkan ya adanya protein transporter beserta ATP. Nah, sini akan melibatkan protein transporter dan juga ATP karena dia aktif ya, berarti dia ada energi yang diperlukan. Nah, jadi awal mulanya di sini dia
ada protein lain ya. Jadi sebenarnya ini ada bagian protein yang lain. Nah, di sini saya gambarkan ya secara ini. Nah, ketika protein transporter ini diaktifasi oleh ATP menjadi ADP, maka dia akan membentuk suatu saluran ya. Nah, saluran ini akan menyebabkan kanal bagi ion Na+ akan keluar. Nah, Na+ keluar menuju ke bagian lumen usus gitu kan. Nah, ini secara apa? Secara antipod. Kenapa kok dia secara antipod? Karena keluarnya bagian Na+ itu akan selingi dengan masuknya ion K+ menuju ke bagian ekstraseluler di usus ya. Nah, ini adalah K+ yang masuk. Nah, nanti Na+ yang keluar menuju ke bagian lumen usus akan berikatan atau akan bersama-sama dengan glukosa masuk menuju ke bagian protein lainnya. Nah, proses masuknya glukosa bersamaan dengan Na+ menuju ke bagian protein transporter ini yang kita kenal sebagai Symport. Nah, tentunya ini juga akan melibatkan adanya ATP untuk prosesnya ya. Nah, nantinya glukosa ini dia akan di bawah menuju ke bagian ekstraseluler atau cairan ekstraseluler. Ketika dia udah menuju ke bagian cairan ekstraseluler, nantinya glukosa ini akan diarahkan masuk menuju ke bagian pembuluh darah yang ada di bagian permukaan usus intestinum ileum seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk yang lainnya? Nah, kalau untuk lainnya, misalkan di sini ada fruktosa. Nah, dan monosakarida lain ini akan diserap melalui difusi ya, melalui difusi, entah itu difusi sederhana atau difusi terfasilitasi ya. Nah, kalau seperti ini itu dia terjadi secara pasif ya. Nah, itu untuk fruktosa dan monosakarida lainnya. Nah, bagaimana Kak untuk yang protein? Nah, protein atau asam amino akan diserap ya pada bagian ileum ini juga secara transport aktif seperti hanya pada bagian glukosa. Nah, kemudian bagaimana Kak kalau untuk asam lemak? Nah, untuk asam lemak dan gliserol nanti ini akan diserap melalui difusi ya. Nah, ketika nanti asam lemak dan gliserol sudah berada di bagian dalam sel intestinum, maka untuk asam lemak dan gliserol akan disatukan menjadi suatu bentukan yang disebut dengan globula ya. Nah, difusi nanti dia akan masuk ke bagian sel-sel usus ya. Nanti setelah di sel usus maka akan disatukan menjadi globula yang larut dalam air.
Nah, globula tersebut dinamakan dengan istilah kilomikron. Nah, kilomikron nanti ini akan meninggalkan sel-sel epitel melalui eksositosis dan masuk ke pembuluh lakteal ya. Masuk ke pembuluh lakteal atau pembuluh limfa ya. Nah, nanti cara dia akan dibawa menuju ke bagian tempat penyimpanan lemak ya. Nah, ini bedanya. Jadi, bedanya kalau untuk asam lemak dan glycerol dia akan dibawa melalui pembuluh lakteal. Sedangkan kalau untuk glukosa dan asam amino nanti ini akan dibawa menuju ke bagian pembuluh darah ya. Nah, semoga bisa difahami ya. Oke, sekedar info aja. Pada bagian usus halus inilah, utama di bagian ileum ini akan nanti dijumpai juga ada yang namanya cacing pita ya. Nah, cacing pita ini nanti dia akan menempelkan bagian skolexnya untuk di dinding usus halus sehingga nanti bagian tubuh lainnya itu akan melayang-layang di permukaan usus halus. Nah, seluruh bagian tubuh cacing pita akan mengambil nutrisi dari makanan. Jadi yang seharusnya itu akan diserap oleh tubuh, justru dia akan diserap oleh si cacing pita tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas pada bab lainnya ya. Nah, sekarang kita akan kembali pada soalnya. Kita baca ulang ya buat soalnya. Glukosa merupakan zat makanan sebagai sumber energi bagi tubuh. Proses absorpsi, nah sini ya ada proses absorpsi atau penyerapan glukosa oleh sel intestinum atau sel usus halus terjadi melalui mekanisme apa? Ingat, kalau glukosa itu dia secara kotransport. Nah, kotransport itu adalah salah satu jenis dari transport aktif yaitu yang delta. Nah, ngono ayo, tarik ulur semangat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Apabila ada perbedaan pendapat atau masukan, silakan komentar di kolom komentar. Bye bye.